menyakiti orang lain. Alasan saya masuk Stikes karena banyak saudara saya yang alumni dari sana. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Mbak Dwi Kusumawati, ya, Mbak Dwi Kusumawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusumawati. Alasan saya masuk farmasi adalah karena saya ingin memperdalam ilmu kefarmasian yang sudah saya dapatkan sewaktu SMK. Kemudian, alasan saya memilih kuliah di Stikes Muhammadiyah Klaten karena lokasinya dekat dari rumah. Ya, dulu SMK-nya jurusannya farmasi gitu, Mbak? SMK-nya jurusannya farmasi dulu. Iya, Pak. Oke, ya, oke, terima kasih Mbak Dwi Kusumawati, ya. Selanjutnya Mas Erlangga, ya. Mas Erlangga ada? Mas Erlangga? Mas Erlangga? Oke, saya tunggu nggak ada gangguan sinyal atau baru ke belakang, ya. Sementara Mas Erlangga? Betul ya Mas Erlangga, ya. Mungkin ada gangguan sinyal, tapi karena belum hadir ini sementara saya alfa dulu, ya. Nanti kalau hadir bisa menyampaikan. Mas Erlangga belum hadir, ya, meskipun gambarnya ada. Ini saya tulis alfa dulu, ya. Selanjutnya Mbak Farida Nur Hidayati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Hidayati. Alasan saya memilih jurusan farmasi karena saya ingin mencapai cita-cita ingin menjadi tenaga teknis kefarmasian, dan alasan masuk di Stikes karena lokasinya dekat dengan rumah. Alamatnya mana, Mbak? Terima kasih, Pak. Rumahnya di mana? Oh, rumahnya di mana? Alamatnya rumah? Apa, Pak? Alamat rumahnya di mana? Gajian Pandian, Jatinam, Klaten. Oke, di Jatinam, ya. Ya. Terima kasih Mbak Farida Nur Hidayati. Kemudian Mbak Fitri Wulandari. Ya, Pak.
Bentar, cari gambarnya dulu, belum ketemu. Fitri Wulandari ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wulandari. Alasan saya memilih prodi D3 Farmasi karena saya ingin tahu lebih banyak tentang kefarmasian, terutama dalam pembuatan obat. Ya. Alasan saya memilih Stikes Muhammadiyah Klaten karena jarak tempuhnya dekat dengan rumah, Pak. Ya, oke, terima kasih Mbak Fitri ya. Ya. Selanjutnya Handika Arya Wibisono. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Arya Wibisono. Alasan saya masuk D3 Farmasi karena saya cukup menyukai pelajaran kimia dan menurut saya prospek untuk kerjanya di bidang farmasi cukup menjanjikan. Dan untuk alasan memilih Stikes karena jarak dari rumah cukup dekat dan saya ditolak 12 kali oleh PTN. Jadi ini jalur terakhir saya. Berapa kali, Mas? Terima kasih. Ditolak berapa 12. kali? 12. Oke. Ya, terima kasih atas kejujurannya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Mbak Harini. Ini Mbak hari ini apa hari ini? Mbak hari ini. Tadi saya kira hari ini, tapi nggak apa-apa. Hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harini Dwi Saputri. Alasan saya memilih jurusan farmasi karena ingin mengetahui ilmu tentang obat-obatan, dan alasan saya masuk di Stikes karena kampusnya dekat dengan rumah saya, Pak. Ini yang namanya siapa, Mbak? Harini. Oh iya, kok tadi Kak, terputus ya. Sebentar, diulang lagi sebentar ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Harini Dwi Saputri. Alasan saya memilih jurusan farmasi karena ingin mengetahui tentang obat-obatan, dan alasan saya masuk di Stikes karena kampusnya dekat dengan rumah saya, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya, Mbak Harini. Saya kemudian Mbak Yuning Sekar. Iya, Pak. Mana lari ke mana sebentar ini ya, oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hayuning Sekar Pramesti. Alasan saya masuk prodi farmasi karena minat dan cita-cita saya adalah di bidang kesehatan dan saya suka dengan kefarmasian. Lalu alasan memilih Stikes Muhammadiyah Klaten karena rekomendasi dari orang tua dan juga saudara. Orang tua bekerja di bidang apa, Kak? Mbak? Di bidang swasta. Swasta ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Ayuning ya. Ya, Pak. Ayuning. Selanjutnya Mbak Ifnaini Uswatun Hasanah ya. Perkenalkan, nama saya Isnani Uswatun Hasanah. Alasan memilih D3 Farmasi. Kan gambarnya dulu. Sebentar. Ya, Pak. Biar saya sedikit bisa mengenal.
Ya, silakan. Silakan Mbak Isna ini. D3 farmasi karena prospek kerja ke depannya bagus. Dan kenapa memilih Distikes? Karena Distikes farmasinya udah terakreditasi B dan jarak kampus ke rumah ke kampus dekat dan ada dukungan dari orang tua. Ya, cukup masih ada ya. Ya, terima kasih. Nah, ini suatu laksana. Selanjutnya Mbak Lavenia, Mbak apa? Lavenia Eksan Sabila. Ya, Pak. Bentar, saya carikan gambarnya dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lavenia Iksan Sabila. Saya ambil jurusan farmasi karena sudah dari SMK mengambil jurusan farmasi di Stikes Muhammadiyah Klaten karena dekat dengan rumah. Iya, betul. Terima kasih Mbak Lavenia. Ya. Selanjutnya Mbak Nuri Widiawati. Iya, Pak. Ya, ini saya carinya dulu. Ya, silakan Mbak. Oke, kita tunggu dulu ini sinyalnya memang agak lemah ini ya di tempat saya juga. Perkenalkan, nama saya Nuri Widiawati. Alasan saya memilih farmasi karena ingin meningkatkan ilmu kefarmasian dan mengapa di Stikes Muhammadiyah Klaten karena jarak lumayan terjangkau dan memang dukungan dari orang tua. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Nuri. Selanjutnya Mbak Nursela. Tapi saya carinya dulu Mbak Nursela. Ya, silakan Mbak Nursela. Perkenalkan, nama saya Nursilani Silaili. Alasan saya memilih farmasi karena lanjutan dari SMK dan kenapa di Stikes Muhammadiyah Klaten karena arahan dari orang tua. Terima kasih. Iya, kan arahan orang tua. Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Ini tadi Mbak. Ringnya. Selanjutnya Aku kan agak mendiam. Aku kok pengen ngopi nih ini kafe desa kan dulu pengen. Mbak Nurul ya Mbak. Tadi siapa Mbak Nurul? Saya Pak. Ya silakan sudah ya. Sampai Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiani. Alasan saya mengambil farmasi
Karena dari SMK saya sudah memilih jurusan farmasi dan ingin memperdalam di bidang kefarmasian. Alasan saya sekolah di Stikes Muhammadiyah Klaten karena dukungan oleh orang tua. Nah, Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mbak Nurul. Selanjutnya ini ada Putri, yang pertama Putri Auliasari. Putri Auliasari dulu. Saya carinya dulu Putri. Ya, silakan Putri Auliasari. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal di servernya. Di kami ini kayak internet yang di saya ya agak lemot ini, saya nggak tahu ini ada apa. Oke, silakan Mbak Putri Auliasari, diulang lagi Mbak, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliasari. Saya mengambil D3 Farmasi karena ingin mempelajari lebih dalam ilmu kefarmasian. Dan mengapa di Stikes Muhammadiyah Klaten? Karena dekat dengan rumah dan di Stikes Muhammadiyah Klaten sudah terakreditasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Mbak Putri Farah ya, Putri Farah. Bentar, saya carinya dulu. Nggak ada Mbak Putri Farah ya? Putri Farah ada? Nggak ada ya? Putri Farah. Nggak ada ya? Selanjutnya Mas Saiful Amri. Mas Saiful Amri ada? Ya, silakan Mas Saiful Amri, di unmute dulu. Suara mic-nya. Gambar mic-nya itu di page itu yang pojok bawah itu. Gambar mic-nya. Gambar mic. Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Saiful Amri. Alasan suka farmasi karena peluang kerjanya lebih besar dan mengapa di Stikes
Muhammadiyah Klaten karena dukungan dari orang tua dan saya tidak bisa membantahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Saiful Amri ya. Saiful Amri. Selanjutnya Mbak Sherly Nur Azizah. Hadir, Pak. Ya, saya carinya dulu. Ya, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak Sherly. Ya, ini gangguan lagi ya. Gangguan sinyal ya. Kita tunggu. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Nur Azizah. Alasan saya masuk farmasi untuk ingin mengetahui lebih banyak tentang farmasi. Dan saya memilih Stikes Muhammadiyah karena dulu saya PKL di RSIA Aisyah Klaten, Mas sama Mbaknya banyak yang dari alumni Stikes Muhammadiyah. Jadi saya terinspirasi dari mereka untuk kuliah di Stikes Muhammadiyah Klaten. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Sherly Nur. Sherly Nur Azizah. Selanjutnya Mbak Tiara Ramadhani. Hadir, Pak. Bentar, saya carinya gambarnya dulu. Ya, silakan Mbak Tiara Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya memilih jurusan D3 Farmasi karena saya tertarik dan berniat untuk mendalami ilmu di bidang obat-obatan. Dan prospek kerja di bidang farmasi cukup luas. Dan alasan saya memilih Stikes Muhammadiyah Klaten karena jurusan D3 Farmasi di Stikes sudah terakreditasi dan jarak rumah saya ke kampus lumayan dekat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Ya. Oke, mohon maaf ada tamu sebentar. Ini saya lanjutkan. Sekarang Mbak Umu Bibah. Hadir, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ummu Habibah Khairunisa Salsabila.
Alasan saya memilih jurusan D3 Farmasi adalah karena dulu saya SMK mengambil jurusan farmasi, jadi saya ingin memperdalam ilmu farmasi yang sudah saya dapatkan di SMK dan juga karena dukungan orang tua. Alasan memilih Stikes karena rekomendasi dari kakak sepupu saya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Umu Habibah. Oh, ini Nita Salsabila, panjang banget ini namanya. Ini kalau di KTP elektronik berapa kata tahu Mbak? Nah, namanya berapa kata ini Mbak? Berapa huruf Mas saya? Sudah dihitung? Sudah hitung huruf namanya? Ini ya agak terganggu. Pernah hitung nama huruf nama Mbak Umu? Berapa huruf? Ada 60? KHOIRUNS. Berapa? Umu Habibah, benar Pak. Tunggu pirang huruf cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, Pak. Oh, cuma 31 ya. Masih cukup itu KTP elektronik. Soalnya ada kemarin namanya lebih dari 60 kata ya. Kebanyakan yang dari keraton itu ya. Ini masih cukup. Cuma nama yang tanda apa namanya? Tanda huruf itu nanti mungkin yang agak, tapi tidak masalah, nanti bisa ada solusinya. Ya, terima kasih Mbak Umu. Ya Pak. Selanjutnya Mbak Vinka Ria Azizah. Ada Mbak Vinka? Ya Pak. Bentar saya carinya dulu. Vinkaria ini, Vinkaria? Iya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vinkaria Azhar Ramadhani. Saya memilih jurusan farmasi karena ingin mengetahui tentang ilmu kefarmasian dan memilih di Stikes Muhammadiyah karena jaraknya dekat dari rumah. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vinka. Oke, nanti yang klarifikasi absen nanti bisa setelah ini ya. Tadi yang sudah ada Mbak Putri Farada, sudah ada? Mbak Putri Farah? Ada, Pak. Ya, sebentar. Saya carinya dulu. Tadi belum. Putri Farah. Ya, silakan Mbak. Mbak Putri Farah. Nggak bisa videonya dinyalakan sama mic-nya. Silakan Mbak Putri Farah, ada gangguan sinyal? Gangguan sinyal ya. Oke, kalau gangguan sinyal nanti saya panggil lagi setelah terakhir ya, nanti saya panggil lagi. Mbak Wahyu Anasari. Ya Pak.
Ya, saya carinya dulu. Ya, silakan Mbak Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anasari. Alasan mengambil farmasi karena prospek kerjanya bagus. Alasan di stikes karena rekomendasi dari teman, Pak. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Ana. Selanjutnya Mbak Wahyu Ningsih. Ada Mbak Wahyu Ningsih? Hadir, Pak. Ya, sebentar saya carinya dulu. Ya, oke, silakan Mbak Wahyu Ningsih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Ningsih. Alasan memilih Prodi D3 Farmasi karena dulu SMK-nya sudah mengambil farmasi dan ingin melanjutkan ilmu-ilmu kefarmasian. Dan alasan memilih di Stikes Muhammadiyah Klaten karena yang pertama, mau kuliah di Solo tidak dibolehkan orang tua, jadi memilih di Stikes Muhammadiyah Klaten yang dekat dengan rumah. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Ningsih. Ya. Mbak Yahra Nafila. Ya. Saya, Pak. Ya, saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Nafila. Alasan saya mengambil farmasi karena saya ingin jadi tenaga kesehatan dan karena peluang kerjanya luas. Alasan saya di Stikes Muhammadiyah Klaten karena dekat dengan rumah dan arahan dari orang tua. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Yahra Nafila. Kalau yang ada di daftar hadir ini, yang ini dulu, nanti yang belum silakan Anda tulis di chat ya, yang belum ada di daftar hadir ini, yang online ini nanti saya absen, tapi ini yang saya panggil lagi untuk Mbak Putri Azahra. Tadi mungkin ada gangguan Mbak Putri Azahra ada? Di unmute kalau ya, namanya malah tidak ada di partisipan ya Mbak Putri ya. Tadi ada lagi yang mungkin mungkin karena kendala sinyal. Tapi ada yang Erlangga Elias, pada Erlangga Elias. Ya Pak. Ya. Oke, silakan, ada ya ada ini ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Erlangga Elias Dizaini. Alasan saya mengambil prodi farmasi adalah saya dulunya SMK dari SMK Farmasi dan ingin melanjutkan farmasi. Dan alasan saya masuk ke Stikes Muhammadiyah Klaten karena di sana akreditasinya baik. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Erlangga. Ya, ini ada yang... Iya, Pak. Oke, saya buka yang chat. Ini Mbak Selvi Puspa Dewi ya, coba saya lihatkan dulu. Mbak Selvi Puspa Dewi ada? Saya, Pak. Sebentar, saya carinya dulu. Saya coba carikan datanya dulu. Ya, Mbak Selvi Puspita ini mungkin nanti silakan menghubungi KRS-nya ya. Mungkin KRS-nya ini belum disetujui oleh atau di-approve ya oleh pembimbing akademiknya. Tapi nggak masalah, ini sementara saya absen secara manual dulu. Silakan Anda sampaikan, Mbak Selvi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspita Dewi. Alasan saya mengapa mengambil D3 Farmasi karena saya ingin meneruskan jurusan saya di SMK yaitu farmasi dan ingin menjadi tenaga kesehatan yang handal dan profesional. Dan mengapa saya kuliah di Stikes Muhammadiyah Klaten karena jarak dari sekolah dan rumah cukup dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Selvi. Silakan Ya. Izin ngangkat jemuran karena hujan ya, silakan. Ini ada yang mau ngangkat jemuran, Mas Saiful Amri ya. Ya, cowok nyuci. Udah Pak, udah Pak. Oh, sudah ya, oke. Kemudian Rika Diniyah. Rika Diniyah ada? Hadir, Pak. Ya, saya carinya dulu. Saya cek dulu yang tadi di ini ya, Mbak Rika. Ya, ini sama ya, masalahnya Mbak Rika Diniyah di KRS-nya belum disetujui ya. Kemungkinan oleh PA-nya nanti silakan menghubungi PA atau akademiknya agar nanti karena presensi kan nanti dihitung kan online ya. Kalau ini belum disetujui nanti akan ada permasalahan ke depan ya. Nanti setelah kuliah atau kapan nanti bisa lewat online ya untuk mengkomunikasikan Baik, Pak. KRS-nya. Baik, Pak. Silakan Mbak Rika Diniyah Islami. Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Diniyah Islami. Alasan saya kenapa memilih jurusan D3 Farmasi karena saya berasal dari SMK Farmasi dan saya sudah sangat tertarik di dunia kefarmasian, jadi saya mengambil prodi D3 Farmasi. Kemudian alasan saya mengapa memilih lanjut ke Stikes Muhammadiyah Klaten karena saya berasal dari SMK Muhammadiyah dan saya memang sejak dulu sudah bercita-cita ingin melanjutkan ke Stikes Muhammadiyah Klaten. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mbak Rika Diniyah Islami. Selanjutnya Mbak Rosi Apriliani. Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya carinya dulu. Udah ketemu. Saya cek lagi sih, mungkin kasusnya sama ya tadi ya. Ya, Mbak Rosi juga sama kasusnya, KRS-nya belum di ACC ya.
Oke, silakan Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosia Ferianti. Alasan saya mengambil jurusan farmasi karena peluang kerjanya banyak. Dan alasan saya di Stikes Muhammadiyah karena kakak saya juga kuliah di Stikes dan dapat dukungan dari orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosi. Kemudian tadi saya panggil lagi, ini baru masuk ini Mbak Putri Farah, mungkin sinyalnya terganggu. Ya, ini Mbak Putri Farah masuk lagi, mungkin sudah bisa masuk. Iya Pak. Ya, oke, silakan. Anda sampaikan. Perkenalkan, nama saya Putri Farah Zara. Alasan saya memilih farmasi karena saya ingin mengetahui kandungan yang ada di dalam obat dan saya ingin menjadi apoteker. Kalau alasan saya di Stikes karena saya memilih rumah saya dekat dengan kampus. Ya, terima kasih Mbak Putri Farah ya. Saya absensi tadi. Ya, berarti ada 4 mahasiswa yang belum di ACC KRS-nya ya. Nanti segera diklarifikasi secara online ya ke bagian akademik atau langsung ke pembimbing akademiknya. Biasanya juga PA-nya yang mungkin belum familiar dengan aplikasi ya. Tapi tetap nanti presensi ini saya catat secara manual dulu, nanti kalau sudah bisa di-approve nanti saya masukkan ya, karena nanti boleh mengikuti dan tidaknya kan semua dari daftar hadir online ini ya, dari sistem aplikasi ini ya. Jadi nanti kan ada persyaratan untuk ikut MED itu berapa persen, untuk ikut ujian semester berapa persen hadir, nanti kan ada presentasinya di samping juga untuk penilaian kehadiran ya. Jadi ini mungkin saya sampling ya, tidak setiap perkuliahan saya absensi. Nanti kalau saya absen satu-satu memang cukup lama, tapi kalaupun nanti saya sampling hanya absen saja, tidak mengungkapkan pendapat seperti ini tadi ya. Oke, ini sekarang saya akan tampilkan satu video berikut ya, nanti suaranya silahkan dikeraskan ya. Video ini sudah sering kita lihat di YouTube atau sudah di YouTube dan dulu sudah pernah viral ya. Tapi kita dengarkan ya, Anda renungkan sebagai perundingan untuk kuliah pada siang hari ini ya, untuk memberi motivasi dan semangat kita ya. Silakan suaranya di masing-masing bisa diperkeras. Istriku ya.
kisah peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningku. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski langkahmu kadang gemetar, memikul tangan yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Beriku tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Meski napasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, tadi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ada anaknya bapak ini di sini? Oh ini. Ini adalah salah satu bapak, salah satu ayah yang telah mengorbankan segalanya untuk anaknya. Saya yakin dan percaya kita semua punya ayah, punya ibu, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Tidak ada alasan untuk tidak menghormati dan menghargai mereka. Tak ada alasan untuk tidak mengabdi kepada kedua orang tua kita. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Meski langkahmu kadang gemetar, memikul beban yang makin salah, kau tetap bertahan. Ayah,
rindu untuk menuai padi milik kita di kerinduan, tinggal hanya kerinduan anakmu sekarang banyak menanggung beban. Foto dulu ya. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Beriku tulang pipimu gambaran berjuang bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkus. Meski langkahmu kadang gemetar memikul beban yang makin syarat, tetap setia. Ayah dalam hening sepi ku rindu, menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal kerinduan anakku sekarang banyak menanggung beban. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, oke. Ini hanya satu renungan ya bagi kita semua, ya, termasuk saya. Saya masih suka menayangkan film atau video ini ya, juga untuk introspeksi pada diri saya sendiri, ya untuk mengingat jasa orang tua kita. Oke, kita lanjut ya. Kuliah kita hari ini, tapi mohon maaf pada tamu lagi sebentar. Ikutnya sesuai tupoksi mengenai budina. Iya. Jadi yang jelas saya terus. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Kita akan mulai ke teorinya ya. Ya tidak terlalu jenuh dengan teori ya. Kita tadi sudah awali dengan diskusi, nanti
kuliah-kuliah berikutnya juga masing-masing mahasiswa nanti juga akan saya minta untuk menyampaikan seperti apa tadi yang sudah disampaikan dan semua bisa berjalan dengan lancar ya. Cuma nanti tugasnya berbeda akan kami jelaskan. Sekarang kita akan melanjutkan minggu yang lalu. Jadi sebenarnya di D3 Farmasi ini untuk mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, itu sebenarnya 3 SKS ya. 3 SKS itu 50 kali 3 ya. Namun di online-nya, di siakatnya atau di aplikasi juga seperti itu ya. Tapi nggak masalah untuk kuliah kita yang online ini nanti ya cuma 2 kali 50 menit ya. Sehingga berakhir sekitar jam setengah 12 lebih sedikit ya. Karena kita akan membahas 2 tema besar ya. Tema pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Saya kira kalau kita lihat dalam tampilan ini, yang pertama kita akan bicara tentang pendidikan Pancasila ya. Apa yang akan kita bahas ya. Dan nanti masing-masing mahasiswa ya, akan mendapat tugas untuk meresum 1 bab ya. Nanti akan saya bagi ya, 1 bab, kemudian meresum, kemudian mencari kasusnya ya, kasusnya yang relevan ya. Jadi apa misalnya, kalau misalnya nanti Anda akan kebagian pada bab yang pertama ya. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang kebagian pada bab yang pertama ini, tentu akan meresum bab pertama ini, materinya sudah saya upload di Google Class ya, bentuknya PDF ya. Kan sebenarnya nanti lebih sederhana ya, Anda sudah materi sudah PDF ya, tidak perlu ngetik ulang. Nanti di aplikasi-aplikasi tertentu kan nanti bisa di copy paste, yang penting Anda bisa meresum dalam bentuk PPT ya, PowerPoint atau aplikasi yang sejenis ya dengan PowerPoint ya. Kemudian ditambahi Anda mencari kasus yang relevan dengan tema itu, kemudian dianalisa ya. Dianalisa itu dikaitkan antara teori dan kasus itu seperti apa solusinya ya, mencari solusinya seperti apa. Bab-bab apa yang akan kita pelajari ya. Bab pertama diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila ya. Kemudian kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter ya. Kemudian landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi dan misi ya. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila, desain mata kuliah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Pada bagian pertama ini mahasiswa diajak untuk memahami dulu ya konsep, hakikat dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan penting ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Itu pada bab yang pertama ya. Bab di mana kita harus
mengetahui latar belakang dari pendidikan Pancasila. Ya. Jadi mengapa kita harus belajar tentang pendidikan Pancasila ya? Padahal kan jurusan Anda kan farmasi ya. Apa dasarnya? Ya nanti ada dasar yang harus kita ketahui ya. Yang pertama dasarnya adalah memang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, tentang pendidikan nasional ya, yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah ini ya, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau tidak memuat ini, nanti perguruan tinggi itu akan mendapat sanksi, meskipun itu sanksinya administratif ya. Nanti akan dipertanyakan apalagi pada saat akreditasi ya. Ini normatifnya seperti itu ya. Ini tidak hanya berjalan di Indonesia saja, di hampir di semua dunia, bangsa di dunia, semua ada mata kuliah yang sejenis ya. Seperti mungkin minggu lalu saya sampaikan, mata kuliah ini adalah tentang keindonesiaan ya. Kalau di Jepang nanti namanya tentang seluk-beluk Jepang ya, ada. Yes. Kalau di Amerika juga ada ya. Nah kalau di Indonesia pendidikan keindonesiaannya itu ya sekarang ini di perguruan tinggi namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dulu pada saat saya kuliah itu dibagi menjadi dua, tidak pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, tapi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewiraan yang berdiri sendiri ya. Pendidikan Pancasila berdiri sendiri, pendidikan kewiraan berdiri sendiri. Ya. Di tingkat SD SMP pun ada SMA atau pendidikan dasar itu juga berubah-ubah nama ya. Tapi pada substansi intinya sebenarnya sama. Berbicara tentang belajar tentang keindonesiaan, tentang seluk-beluk Indonesia ya. Diharapkan kita memahami jati diri Indonesia. Jati diri Indonesia kan sekarang kita ketahui adalah dasarnya adalah Pancasila. Lalu agar kita memiliki hak dan kewajiban ya, itu maka dipelajarilah pendidikan kewarganegaraan ya. Ya, sehingga kita memahami hak dan kewajiban. Kadang kita kan menggampangkan ya atau menyepelekan ya. Walah berpendidikan Pancasila. Padahal ini sebenarnya pendidikan yang paling dasar ya di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan sekarang apa sangat relevan? Ya relevan sekali kan itu. Relevan sekali ya. Ini saja di era Hari Kesaktian Pancasila, ini kan relevan sekali ya. Kemarin pro dan kontra bangkitnya, apakah ada kebangkitan Partai Komunis Indonesia? Apakah baik nonton film G30 SPKI? Yang kemarin di TV yang saya tahu 2 TV yang menyiarkan ya, SCTV dan TV One ya. Meskipun kalau di SCTV itu di siang hari ya, tapi kalau di TV One itu di malam hari ya. Anda sebenarnya kalau menyaksikan itu kan bebas pulsa ya, artinya kan nonton TV ya. Tapi saya yakin kalau tidak dipaksa mahasiswa nanti nggak mau nonton, makanya nanti di mata kuliah ini pun nanti akan saya beri tugas Anda untuk mengupas ya film itu. Film itu kan kurang lebih 4 jam ya. Itu sebagai salah satu sumber data ya, bukan satu-satunya sumber data ya. Bahwa itu pro dan kontra mau ada versi baru ya tentang film G30 SPKI, tapi yang ada sekarang dan memang itu diproduksi secara resmi ya oleh negara ya kita jadikan salah satu sebagai sumber data. Sumber data. Pada waktu itu ya saya di SD ya, film itu saat ditayangkan diwajibkan ya nonton film itu di bioskop ya. Kalau di Klaten ini yang Klaten ya, kan dulu ada 3 bioskop di Klaten itu ya, meskipun bukan 21 ya. Sama kalau dulu saya waktu mahasiswa di UNS itu kalau nonton film, kalau yang mahal-mahal kan banyak yang di 21 ya.
Tapi kalau yang murah ya itu ada di Palur gitu, karena dekat UNS ya. Di sana itu kalau nonton ya pada sarungan, bisa jadi pulang itu sandalnya hilang gitu ya. Karena di situ banyak perokok ya, jadi boleh ngerokok. Kalau sandalnya nggak hati-hati bisa hilang ya, pada sarungan ya. Kadang bau pesing ya, bioskopnya itu ya. Kalau di Klaten ya lebih baik dari itu sih ya. Tapi kalau nggak salah juga belum ber-AC waktu itu ya. Itu wajib nonton. Maka sampai sekarang kalau Anda nanti lihat data film Indonesia yang ditonton terbanyak itu adalah masih G30 SPKI ya. Itu kalau nggak salah masih mengalahkan Laskar Pelangi ya. Film yang juga ditonton oleh paling banyak dari sisi kuantitas ya penonton di bioskopnya ya. Lepas dari itu ada beberapa nilai yang nanti bisa dilihat Kak. Ya, filmnya memang sangat tidak menarik ya, tapi itu sebagai sebuah ilmu. Anggap saja kita membaca buku gitu ya dalam melihat film G30 SPKI itu ya. Jadi seperti itu ya, bagaimana wajibnya pendidikan Pancasila itu kita pelajari untuk kita memahami ya tentang keindonesiaan. Lalu mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi bersyukur atas karunia kemerdekaan ini ya, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan program diploma dan sarjana, menalar dan menyusun argumen pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib dalam sistem pendidikan Indonesia. Itu bab pertama. Bab kedua kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di situ nanti bagaimana ada kenapa hari lahir Pancasila itu 1 Juni ya. Ada hari lahir Pancasila, kok kenapa tidak ada kenapa kok dulu waktu pertama ada hari kesaktian Pancasila, tapi hari lahir Pancasilanya belum diresmikan. Sekarang sudah diresmikan. Ya. Itu nanti di bab kedua yang akan kita pelajari. Bab ketiga akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Ini sebagai fundamen ya dari negara, meskipun nanti kita pelajari bahwa pedoman penghayatan dan pengamal Pancasila P4 ya yang diterbitkan oleh Orde Baru dicabut dengan TAP MPRS, tetapi Pancasila kan sebagai dasar negara tidak dicabut dan justru diperkokoh. Ya, meskipun kemudian ada perdebatan ya, kemudian undang-undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila, atau kemudian diganti undang-undang BPIP ya. Itu kan pro dan kontra ya. Nanti itu juga menjadi bagian yang menarik ya. Kemudian ada juga pernyataan Ibu Puan Maharani ya tentang Sumatera Barat yang dia mengatakan pada saat merekomendasi calon gubernur Sumatera Barat mengatakan semoga Sumatera Barat bisa berdasarkan Pancasila. Ya, ini membuat emosi atau sensitifnya masyarakat di Sumatera Barat. Kemudian bab keempat membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Kemudian bab kelima mengkaji pengertian filsafat, ya filsafat Pancasila. Bab keenam akan membahas tentang sistem etika. Ya. Kemudian bab ketujuh membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya, sebagai sumber dasar ilmu. Jadi ada 7 bab itu yang akan kita bahas. Yang pada pokoknya hari ini yang perlu saya simpulkan adalah mungkin minggu yang lalu sudah kita bahas secara umum ya tentang apa yang akan kita capai dalam kita belajar selama 1 semester itu adalah visi dan misi pendidikan Pancasila ini harus kita terapkan ya, dan dicapai ya dalam kuliah meskipun dilakukan secara online. Jadi meskipun secara online ya, ini kan malah justru jejak digitalnya kan
nampak ya. Mohon maaf memang ada yang bertanya belum saya jawab yang Jabri ya. Kelas A atau kelas B saya lupa. Itu kan memang paling lambat kan tanggal ini tanggal 5 kan, memang tanggal 4 pukul 00 ya. Nah, itu terjemahan mahasiswa tanggal 4 pukul 00 itu kan berarti kan paling lambat kan tanggal 4-nya kan minggu kan. Pukul 00-nya itu kan ya 00 pagi, berarti kan malam minggu kan itu ya, seperti itu ya. Tapi nggak ada masalah, nanti tetap kami terima, tapi kan itu menjadi jejak digital ya. Jejak digital pengumpulan tugas ya, itu dari sisi tepat waktu bagaimana, nanti dari sisi kualitas bagaimana ya. Kemudian dari kuliah juga ini tadi pun saya absen, ini pun juga saya rekam ya. Jadi bahkan presensi secara elektronik juga ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, sebenarnya ada yang belum bisa masuk ya, tapi nanti kan proses ya. Jadi dengan offline saya kira saya yakin saya bisa lebih objektif ya untuk mengajar mata kuliah ini. Jadi saya kira untuk hari ini secara teori saya hanya menekankan itu. Nanti untuk tugasnya kalau enggak besok pagi saya, kalau hari ini nanti belum bisa saya bagi di Google Class besok pagi, tapi kalau bisa nanti saya bagi. Jadi setelah ini saya akan membagi tugas bab yang harus dibahas dari masing-masing individu, tugas individu ya. Meskipun nanti ada beberapa orang yang mendapat bab yang sama ya, itu nanti menjadi komunitas ya. Kelompoknya setelah masing-masing membuat sendiri. Jadi intinya Anda membuat resume dari PPT, dari PDF ya, materi yang ada di dalam yang sudah saya upload di Google Class ya. Anda buat resumenya, ya, buat rangkumannya, ringkasannya. Kemudian Anda cari tema kasus yang relevan dengan bab itu ya. Kemudian sumbernya disebutkan, termasuk kronologi atau deskripsi kasusnya seperti apa. Kalaupun ada video yang ingin ditampilkan ya silahkan ya. Lalu dianalisa ya yang relevan ya. Contoh kasus misalnya kalau Anda misalnya kebagian pada bab ke-6 misalnya ya, Pancasila sebagai sistem etika. Saya kira kalau ini contohnya banyak ya, dari kasus korupsinya Joko Chandra ya, dari kasus kriminalitas ya, cukup banyak ya. Kalau misalnya ada ke bab 5 filsafat ya, saya kira kan banyak tentang undang-undang HIP ya, RU ya, undang-undang HIP, tentang pernyataannya Bu Puan Maharani ya, dan sebagainya ya. Kalau Anda misalnya pada bab ke-5, ini filsafat ya, kalau yang bab ke-6 etika tadi ya, bab ke-5 yang filsafat tadi ya. Bab ke-4 tentang ideologi negara, saya kira juga banyak beberapa ideologi yang Anda bisa mengerongrong Pancasila ya. Saya kira cukup banyak. Jadi contohnya seperti itu, ada kasusnya Anda ambil di website atau di YouTube atau di TV yang secara online ya. Anda sebutkan sumbernya, kemudian Anda analisa secara teori ya. Nanti akan saya bagi ya dalam tentang siapa yang maju minggu depan ya, kita sudah akan mulai ya seperti itu ya. Tidak masalah nanti pakai HP pun saya kira bisa ya, yang penting paparannya nanti dikirim ke Google Form, ke Google Class dulu ya. Bisa saya bantu, tapi sebaiknya juga paparan dari situ biar juga belajar ya. Karena sekarang ini kan kalau nanti kondisi masih seperti ini kan ujian apapun kan juga secara online ya.
Ya, sehingga kita juga belajar untuk menggunakan Google Class, Google Meet atau Zoom ini ya untuk paparan. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Saya silahkan kalau ada pertanyaan untuk kuliah kita pada hari ini. Oke, tidak ada ya. Ya, ini tugasnya ditunggu di Google Class ya sampai besok. Insya Allah besok sebelum jam 12 sudah saya upload di Google Class. Nanti mulai minggu depan sudah kita nanti mahasiswa akan menyampaikan resume dan studi kasusnya ya dalam bentuk PowerPoint ya. Ya, kalaupun nanti ngetiknya di handphone juga nggak masalah kalau bisa ya, kalau kecil-kecil, tapi kalau enggak ya mungkin Anda kan saya kira bisa ke rental atau mungkin ke laptop dan sebagainya, pakai laptop dan sebagainya. Ya, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan dan ini sudah adzan zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti selamat memantau di Google kelasnya ya, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.